Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran biologi hari ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang evolusi. Evolusi merupakan perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Makhluk hidup dari zaman ke zaman. Bagaimana persepsimu tentang gambar ini? Ini mungkin saja bagi kita sebuah manusia purba. Tapi bagaimana jika semuanya terbalik? Dari manusia modern menjadi manusia seperti ini. Asal-usul kehidupan terdapat menjadi teori abiogenesis, teori biogenesis yang merupakan telah dibuktikan melalui percobaan Redi, percobaan Spallanzani, dan percobaan Pasteur. Banyak teori evolusi yang mencederai pihak lawan, terutama dari ini. Asal-usul prokariot dan eukariot. Dari asal-usul prokariot saja terdapat bahasa prakarya dan jabat. Sementara dari eukariot saja membahas tentang bagaimana disiplin orang Eropa. Kemudian membahas evolusi tumbuhan, mana mungkin dari alga menjadi tumbuhan laut, tumbuhan paku, kemudian memiliki tumbuhan berpembuluh. Sementara itu, fenomena evolusi mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Seperti pada kaktus dan belalang. Seleksi alam terhadap Biston betuleria. Petunjuk evolusi. Teori evolusi sebelum Darwin. Seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Sementara itu, seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Perbandingan teori evolusi Darwin, Weismann, dan Lamarck. Weismann menguatkan teori Darwin, gen untuk leher panjang jerapah bersifat dominan, gen untuk leher pendek bersifat resesif. Teori evolusi Lamarck dan Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh berpengaruh akibat lingkungan kepada keturunannya, sedangkan Lamarck berpendapat sebaliknya. Petunjuk evolusi didapatkan dari fosil dan perbandingannya melalui perbandingan morfologi dan embriologi dan biokimia. Ini merupakan divergensi morfologi pada tungkai depan vertebrata. Vertebrata merupakan makhluk bertulang belakang, dan ini merupakan konvergensi morfologi pada ikan hiu, penguin, dan lumba-lumba. Divergensi membahas tentang perbedaannya dari masa ke masa, sedangkan konvergensi membahas tentang kecocokan dan ketidakcocokan mungkin ya. Perbandingan embrio vertebrata dari ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia.
Itu domba ya, itu domba apa kunci domba. Kemudian anatomi perbandingan, organ-organ homologi atau organ-organ yang mempunyai bentuk dasar sama tetapi fungsinya beda, seperti tangan manusia, sayap burung, kaki depan tikus, dan sirip ikan paus. Analogi yang mempunyai perkembangan evolusi mempunyai fungsi yang sama. Kedua, digunakan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Frekuensi alel dan frekuensi genetik populasi. Misalnya, jagung homozigot dominan sebanyak 320 batang dan jagung heterozigot dominan sebanyak 160 batang dan jagung homozigot resesif sebanyak 20 batang mempunyai frekuensi alel A 800 bagi 1000 sama dengan 0,8%. Sementara frekuensi alel A 1 dikurang 0,8% sama dengan 0,2%. Frekuensi dan genotip dari A sama dengan 320 dibagi 500 sama dengan 0,5. Prinsip frekuensi dari genotip AA 320 dibagi 500 sama dengan 0,68. Frekuensi genotip dari A heterozigot dominan sama dengan 0,32. Frekuensi dari genotip jagung homozigot resesif sama dengan 0,4. Prinsip kesetimbangan Hardy-Weinberg. Prinsip kesetimbangan Hardy-Weinberg yaitu terdapat frekuensi alel dan genetik pada suatu populasi yang selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut. Pertama, ukuran populasi harus besar, ada isolasi dari populasi lain, tidak terjadi mutasi, perkawinan acak, tidak terjadi seleksi alam, maka didapatkan frekuensi alel yang tepat. Menghitung frekuensi alel ganda atau menghitung presentasi populasi manusia yang membawa alel penyakit keturunan itu dipelajari lebih lanjut dalam genetika. Sementara itu, dalam evolusi terdapat spesiasi. Syarat terjadinya spesiasi yaitu adanya perubahan lingkungan, adanya relung atau naik yang kosong, adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Proses spesiasi yaitu isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Isolasi geografi mempunyai proses spesiasi simpatri, proses spesiasi alopatri, proses spesiasi parapatri, proses spesiasi peripatri, isolasi reproduksi pada saat proses spesiasi prakawin yang dibutuhkan merupakan kromosomal, musim, partenogenesis struktural, dan proses spesiasi pasca kawin yang dibutuhkan merupakan letalitas, sterilitas, dan semi-letal. Isolasi reproduksi merupakan mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan. Isolasi ekogeografi